Mendengar nama Zoya, jantung Anek seperti berhenti berdetak. Bahunya tiba-tiba merosot, dengan tulang yang terasa lemas semua. Mommy. Jenny bertemu Mommy. Mommy tidak bicara macam-macam, kan? Ceka, sial. Umpat Anek karena panggilan teleponnya sama sekali tidak diangkat oleh Jenny. Kini ia berganti mencari nomor ponsel Zoya. Ia tidak akan lega, jika belum tahu kejadian yang sebenarnya bagaimana. Benarkah sang ibu bisa menerima Jenny sebagai calon menantunya, dengan status Jenny yang sebagai janda? Atau malah sebaliknya? Anek sudah hampir menekan ikon panggilan pada nomor Zoya. Namun, sebelum itu terjadi, Caka datang dengan wajah tegang, membuat Anek urung untuk menelpon. Ada apa, Ca? Sebelum bicara, Caka menarik Anek untuk menjauh dari semua orang. Ia menelan ludahnya, karena sudah dipastikan Anek akan marah mendengar penuturannya. Maaf, Tuan. Setelah saya melihat CCTV, ternyata Nona Jenny pergi setelah kedatangan Nyonya Zoya. Nyonya masuk ke dalam ruanganmu dan sepertinya mereka terlibat percakapan cukup panjang. Setelah itu Nona Jenny pergi lebih dulu. Dia belum sempat menjelaskan sepenuhnya, Anek langsung meminta kunci mobil pada Caka. Cepat berikan padaku. Ketus Anek dengan pikirannya yang semakin terasa kalut. Tuan, Anda mau kemana? Cepat berikan padaku. Teriak Anek marah, hingga mengundang perhatian semua karyawan perusahaannya. Dia tidak bisa membayangkan apa saja yang dibicarakan oleh Zoya pada Jenny. Mengingat bagaimana sikap sang ibu terhadap para sekretarisnya yang dulu. Semoga saja kali ini Zoya tidak bertindak keterlaluan sampai harus melontarkan kalimat yang menyakitkan. Anek berlari ke arah basemen setelah mendapat kunci dari Caka. Dadanya bergemuruh hebat, entah kenapa perasaannya mulai tidak enak. Ia terus berpikir yang bukan-bukan, membuat konsentrasinya buyar. Mommy, please. Kali ini jangan, gumam Anek di sela-sela langkahnya. Berharap apa yang ia takutkan tidak akan pernah terjadi. Ini memang salahnya tidak memperkenalkan Jenny pada Zoya, tapi jangan sekarang, di saat hubungan mereka yang sedang renggang. Ketika Anek sampai di basemen, ia langsung melandaskan mobil untuk keluar dari perusahaan. Tempat tujuannya kini adalah apartemen. Karena Jenny tidak mungkin bersama ibunya, ada kemungkinan wanita itu pulang ke sana. Dalam perjalanan itu, Anek mencoba menghubungi Ellie. Namun, sialnya semua orang seolah tidak ada yang bisa ia andalkan. Nomor Ellie malah tidak aktif, membuat Anek kesulitan untuk mencari informasi tentang Jenny. Bangsat! Umpat Anek dengan teriakan yang begitu keras. Pria itu bahkan memukul setir menguapkan kekesalannya. Jen, come on. Jangan buat aku takut. Suara Anek mulai memelan nyaris terdengar parau. Tiba-tiba kedua pandangan mata Anek tertuju pada ponselnya yang berbunyi. Ia mengambil kembali benda pipih yang sempat ia lempar ke atas dashboard mobil. Mata Anek membeliak lebar, sambil fokus menyetir, ia berusaha membuka sebuah pesan yang dikirimkan dari nomor ponsel Jenny. Sebuah pesan singkat yang berhasil membuat dunianya runtuh seketika. An, aku baru sadar, ternyata aku memang mencintaimu. Tapi maaf, aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik ya. Anek langsung menelan salivanya susah payah. Seperti ada yang menyangkut di tengah tenggorokannya, hingga membuat ia kesulitan bicara. Anek tergagap. Tidak, Jen. Kamu tidak boleh pergi, ini pasti mimpi. Ini pasti mimpi. Pekik Anek tergugu. Ia semakin menaikkan kecepatan, ingin segera sampai di apartemen. Anek menggigit kepalan tangannya,
tetapi rasanya sungguh mati rasa. Ia juga memikirkan Ziel, di mana pria kecil itu sekarang? Apa masih berada di sekolahnya, atau justru bersama dengan Jenny? Rambu-rambu lalu lintas tidak dipedulikan lagi oleh pria yang sedang kalut itu. Beberapa kali ia menerobos lampu merah, tetapi bersyukurnya tidak terjadi apa-apa. Yang Anek pikirkan hanya bagaimana caranya ia bisa cepat sampai dan menghentikan kekonyolan Jenny. Kumohon jangan menyiksaku, Jen. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kalau kamu memang mencintaiku, kamu tidak akan mungkin pergi, lirik Anek dengan bibir yang bergetar. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya mobil itu sampai di tempat tujuan. Anek kembali berlari untuk sampai di lantai atas. Rasa tak sabar sudah memenuhi dadanya, tanpa babi bu ia langsung menekan password dan masuk begitu saja. Jen! Teriak Anek mencari keberadaan Jenny. Namun, bukannya sang pujaan yang datang, yang ia lihat justru pengasuh calon putranya. Ellie keluar dari dapur setelah menyiapkan makan siang. Melihat Anek datang, wanita muda itu langsung menghampiri dan bertanya. Tuan, ada apa? Kedua mata Anek langsung menajam. Di mana Jenny? Apa dia pulang kemari? Dan apakah kamu menjemput Ziel? Ditatap seperti itu membuat Ellie merasa takut. Ia bisa melihat kecemasan sekaligus kemarahan di mata Anek, hingga membuat ia menunduk. Maaf, Tuan. Nyonya sama sekali belum pulang. Dan untuk Tuan kecil, Nyonya bilang akan menjemputnya. Saya hanya disuruh memasak makan siang saja. Kening Anek mengerut. Jadi Jenny tidak pulang? Dia juga membawa Ziel bersamanya? Ellie mengangguk karena memang begitu adanya, dan tepat pada saat itu Anek langsung memukul cermin yang menempel di dinding, tempat Jenny biasanya merapihkan penampilannya. Kamu jahat, Jen. Kamu jahat. Darah segar keluar dari jari-jari Anek, tetapi pria itu sungguh tidak peduli. Kepergian Jenny yang secara mendadak membuat luka di tubuhnya tidak lagi terasa. Sedangkan pecahan kaca itu berhamburan di lantai, sama seperti hatinya yang hancur berkeping-keping. Bibir pria tampan itu senantiasa bergetar, ia menamparkan pipinya sendiri, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah sebuah mimpi. Jenny tidak mungkin meninggalkanku, ini semua pasti hanya mimpi. Ini pasti mimpi. Teriak Anek sambil menjambak rambutnya frustasi. Bahkan dinding kokoh itu pun ia tendang dan ia pukul, seolah benda tak bernyawa itu ikut terlibat dalam kepergian wanita yang dicintainya. Melihat itu, Ellie berjalan mundur, merasa takut kalau ia akan terkena sasaran amukan sang tuan. Lutut wanita itu gemetar, pria di depannya ini benar-benar menyeramkan. Anek tergugu, sedangkan otaknya terus berpikir apa yang sebenarnya Zoya katakan pada Jenny hingga membuat wanita itu pergi. Anek menatap sekeliling, lalu kembali merogoh saku celananya. Pria itu mengambil ponsel dan hendak menghubungi sekolah Ziel. Memastikan bahwa Jenny memang menjemput bocah tampan itu. Halo, di mana putraku? Cetus Anek to the point, ia terkesan ketus dan tidak sabaran. Halo, Tuan. Siapa yang Anda maksud? Ziel, Dalziel Nathanael, apakah dia ada di sana? Oh, Ziel sudah pulang, Tuan. Dia dijemput oleh istri Anda. Bahkan sebelum bel, Ziel sudah keluar dulu, karena katanya ada urusan penting. Astaga, Jen. Tubuh Anek terasa lemas, hingga membuat ponsel yang semula dia genggam jatuh begitu saja. Anek memejamkan matanya, ia menunduk dalam sementara otaknya terus berpikir keras, bagaimana cara menemukan Jenny. Pria tampan itu mencoba untuk tenang,
ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Tenang, An. Kamu pasti menemukan Jenny. Dia tidak akan bisa lari darimu. Sampai ke ujung dunia pun. Ingat itu. Gumamnya penuh percaya diri, semua itu Anek lakukan semata-mata karena ia tak mau merasa stres, dan membuat emosinya semakin tidak stabil. Dada Anek naik turun, ia kembali mengambil ponselnya yang hampir saja ia hancurkan. Saat ini yang perlu ia lakukan adalah mencari Jenny, dan menemui Zoya. Ya, dia harus meminta penjelasan pada ibunya. Halo, Cha, cepat kerahkan semua orang untuk mencari Jenny. Bila perlu cek penerbangan hari ini. Jangan sampai kalian kehilangan jejak, ku pecat mereka semua kalau sampai tidak menemukan wanitaku. Titah Anek dengan penuh penegasan, ia tidak bisa mentolerir lagi, ia tidak mau kesalahpahaman ini berbuntut panjang. Dan pada akhirnya Jenny memilih untuk pergi meninggalkan ia selama-lamanya. Anek mengangkat kepalanya dan menatap rak sepatu yang tak sengaja ia lihat. Pria itu tersenyum getir, mengingat kenangan indahnya bersama wanita berdada besar itu. Aku akan menjemputmu pulang, Jen. Sebelum pergi dari apartemen, Anek menoleh ke belakang. Ia mencari keberadaan Ellie, dan ternyata wanita itu sedang berada di dapur. Hubungi aku kalau ada kabar dari Jenny, ucap Anek tiba-tiba hingga membuat Ellie berjengit karena merasa terkejut. Ellie menoleh lalu mengangguk kecil. Baik, Tuan. Setelah itu Anek baru pergi meninggalkan apartemen. Suara gesekan antara sepatu pantofel dan lantai terdengar sangat nyaring. Pria itu sedikit berlari untuk sampai di mobilnya, hingga tanpa membuang waktu Anek sudah melandaskan kendaraan roda 4 itu ke jalan raya. Sebelum pulang ke rumah untuk menemui Zoya, Anek berencana pergi ke rumah orang tua Jenny. Siapa tahu wanita itu pergi ke sana. Kali ini Anek mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, emosinya sedikit menurun, tidak meluap-luap seperti beberapa waktu lalu. Dan disinilah ia sekarang, Anek berdiri persis di samping mobilnya sambil memperhatikan rumah yang pernah ia kunjungi. Tetapi karena pada saat itu Jenny melarangnya masuk, otomatis kedua orang tua Jenny pun belum mengenal dirinya. Anek melangkah tanpa ragu, ia mengetuk pintu beberapa kali hingga seorang wanita parubaya membuka benda persegi panjang itu. Cari siapa, Tuan? Tanyanya sopan. Anek menatap wanita yang cukup mirip dengan Jenny. Ia yakin wanita ini adalah calon mertuanya. Anek tersenyum lalu menyalimi tangan Marino. Maaf, Nyonya, sebelumnya perkenalkan saya Anek, teman Jenny, saya kemari karena ada undangan yang harus saya berikan padanya, apa dia di rumah? Tanya Anek, berpura-pura menjadi teman Jenny. Marino menelisik penampilan Anek dari atas sampai bawah, semuanya tidak terlihat biasa. Wanita parubaya itu juga sempat melihat mobil Anek, mobil mewah yang tidak asing dalam indera penglihatannya. Marino tersenyum tipis. Maaf, Nak. Tapi Jenny sudah tidak tinggal di sini. Dia bekerja dan mengontrak rumah di dekat perusahaan tempatnya bekerja. Anek mengurut pangkal hidungnya, lalu kembali menatap Marino. Ia mencoba mengetes kejujuran wanita parubaya itu dari sorot matanya. Dan ternyata calon ibu mertuanya itu tidak menyembunyikan apa-apa. Baiklah kalau begitu, Nyonya. Nanti saya coba hubungi dia. Marino mengangguk seraya mengulum senyum. Anek pun pamit undur diri. Ia melangkah dengan gontai dan sesekali menoleh ke belakang. Melihat Marino yang tersenyum, ia jadi merindukan Jenny. Senyum keduanya benar-benar mirip.
Di mana kamu, sayang? Pandangan mata Anek lurus ke depan, pria itu terlihat sangat fokus dalam menyetir, meski pada kenyataannya tidak demikian. Tujuan Anek sekarang adalah pulang ke rumah, dan menanyakan tentang Jenny pada ibunya. Wajah pria itu terlihat kuyu dengan kepala yang terus berdenyut tak menentu. Baru kehilangan Jenny beberapa jam, ia sudah seperti mayat hidup. Anek langsung merasa tak bergairah begitu wanita itu hilang dari pandangan matanya. Anek memejamkan matanya sejenak untuk mengusir pusing yang mendera, dan tepat pada saat itu suara klakson mobil mengejutkannya. "Hei, kamu itu cari mati ya?" Pekik seorang pengemudi yang baru saja melintas. Anek memutar setir dengan cukup kuat karena hampir menabrak trotoar. Karena saking tidak fokusnya, ia hampir saja celaka. Anek berhenti di sisi jalan, ia menarik nafas untuk menetralisir rasa terkejutnya. Anek terus seperti itu hingga dirinya merasa cukup tenang. "Jen, apa kamu senang melihatku seperti ini?" Lirih Anek, ia mengembuskan nafas kasar, lalu dengan gerakan pelan ia kembali menjalankan mesin mobilnya. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya Anek sampai di mansion dengan selamat. Gerakan pria itu selalu terlihat tidak sabaran. Ia masuk ke dalam mansion setengah berlari dan langsung mencari keberadaan sang ibu. Ternyata Zoya sedang berada di ruang keluarga. Tanpa memberi tanda, Anek datang tiba-tiba dan berdiri tak jauh dari sisi ibunya. "Mom, aku ingin bicara," ucap Anek dengan nada sedikit ketus. Mendengar itu, Zoya yang sedang merapihkan kuku-kukunya sontak mengangkat kepala. Ia menatap putranya yang terlihat aneh. Sorot mata Anek tidak seperti biasanya. "Bicaralah," jawab Zoya dengan kepala yang dipenuhi tanda tanya. "Mom, kamu datang ke kantor hari ini?" tanya Anek untuk pertama kalinya. Zoya semakin menegakkan kepala, menatap lurus pada Anek yang mulai menunjukkan wajah tak ramah. Zoya mengangguk sambil mengedipkan matanya dengan pelan. "Mommy bertemu dengan Jenny?" Dahi Zoya langsung mengernyit mendengar nama itu. Ia mencoba mengingat-ingat. "Sekretarismu? Wanita yang memiliki dada dan bokong besar, benarkah dia?" Jawab Zoya sekaligus bertanya, mempertegas siapa orang yang Anek maksud. Mendengar itu, Anek merasa bahwa Zoya tengah merendahkan calon istrinya. Ia sedikit mengepalkan tangan dengan rahang yang mengatup. Anek mengangguk samar. "Apa yang Mommy bicarakan dengannya?" Zoya bangkit dari kursi menatap Anek yang semakin terasa aneh, karena terus bertanya ini dan itu tentang sekretaris yang sudah ia pecat secara sepihak. "Untuk apa kamu bertanya seperti itu?" "Mommy, dia sekretarisku, aku berhak tahu," jawab Anek sedikit menyentak. Pembicaraan dua orang itu terdengar sampai keluar, membuat pria parubaya yang hendak pergi ke dapur itu menjadi urung. Ken datang dan menghampiri keduanya, tetapi kehadiran pria itu seolah tak memberi pengaruh apa-apa. "Mommy bilang padanya kalau kamu hanya main-main, apa itu salah?" tanya Zoya dengan bahu yang terangkat, seolah apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang harus dibicarakan dengan serius. "Astaga, Mom!" pekik Anek dengan wajah frustasi. "Apa karena itu Jenny merasa sakit hati lalu pergi?" "Ada apa sih, An?" sambar Ken yang tidak tahu menahu apa yang sedang menjadi topik pembicaraan ibu dan anak itu. "Bukankah biasanya seperti itu? Kamu mempermainkan mereka, dan mereka mendapatkan uang? Jangan pikir Mommy tidak tahu tagihan kartu kreditmu, Anek. Kamu menggunakan uang itu untuk membiayai hidupnya, kan? Kamu itu sudah dewasa, bukannya mengerti, kamu malah semakin membangkang ucapan Mommy,
ucap Zoya dengan intonasi tak kalah meninggi. Wajah wanita itu menunjukkan kegeraman yang tiada taraf, karena Anek yang tidak pernah berubah. Momi sudah memecatnya, dan memberikan uang ganti rugi yang setimpal. Mulai besok Momi yang akan mencari sekretaris baru untukmu, sambung ibu beranak 5 itu, semakin membuat Anek terperangah. Pria itu menggeleng tak percaya, ibunya tega melakukan itu semua. Apa Zoya tidak bisa membedakan mana wanita yang baik, dan mana yang tidak, hingga semua orang yang berada di sampingnya disamaratakan? Tangan Anek semakin terkepal kuat dengan mata yang menungkik tajam. Momi salah. Semua pikiran buruk Momi tidak ada yang benar, dia bukan mainkanku. Tapi dia calon istriku. Teriak Anek dengan suara lantang. Membuat jantung Zoya seolah berhenti seketika. Untuk pertama kalinya Anek bicara sekeras itu padanya. Tubuh Zoya tiba-tiba bergetar, dua netranya langsung menganak sungai. Melihat itu, Anek langsung mengatupkan bibirnya, ia langsung merasa lemas melihat Zoya menangis di depan matanya. Perasaan bersalah menyelimuti hati pria itu, Anek hendak meminta maaf pada Zoya, tetapi sebelum itu terjadi sebuah pukulan keras langsung menghantam wajahnya. Berani kamu membuat wanitaku menangis? Hadapi aku kalau kamu berani, sialan. Bentak Ken setelah berhasil membuat Anek tersungkur di lantai.